Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiqul Firdaus dari kelompok 7. Dan saya Christian Anggara. Materi saya adalah latar belakang perjuangan pembebasan Irian Barat dan juga perjuangan diplomasi. Dan materi saya adalah konfrontasi ekonomi dan juga politik. Perkenalkan, nama saya Ricky Febrian. Di sini saya akan membahas materi akhir pembebasan Irian Barat. Saya Steven Triadis Manjunta. Saya mereka Excel Timothy Nabi 20. Kami akan menjelaskan materi tentang kontroversi militer. Saya Furkan Asidik. Saya Bapak Rizky Pratama. Materi kami adalah Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Dalam menghadapi masalah Irian Barat, Indonesia menempuh 3 bentuk perjuangan, yaitu diplomasi, konfrontasi politik dan ekonomi, serta konfrontasi militer. Dalam melakukan perjuangan diplomasi dilakukan 2 tahap. Tahap pertama, Indonesia berupaya melalui diplomasi bilateral dengan berunding langsung dengan Belanda, tetapi selalu mengalami kegagalan. Pada tahap kedua, Indonesia membawa masalah Irian Barat ke sidang Majelis Umum PBB. Dalam sidang Majelis Umum PBB, Indonesia selalu berusaha meyakinkan bahwa masalah Irian Barat perlu mendapatkan perhatian karena masalah Irian Barat tersebut menunjukkan adanya penindasan suatu bangsa terhadap hak bangsa lain. Setelah upaya diplomasi tidak membawa hasil, pemerintah mengambil sikap dengan membatalkan Uni Indonesia Belanda dan pembatalan persetujuan KMB pada tahun 1956. Untuk membebaskan Irian Barat dilakukan melalui beberapa perundingan dan konferensi. Di antaranya, yang pertama konferensi Menteri Uni Indonesia Belanda. Konferensi ini berlangsung di Jakarta pada Maret 1950 dan di Den Haag pada 4 Desember 1950. Hasilnya adalah kesepakatan untuk membentuk suatu komisi gabungan yang akan mengumpulkan fakta tentang Irian Barat. Namun, hasil komisi tersebut selalu berbeda tafsirannya, sehingga perundingan menemui jalan buntu. Yang kedua yakni perundingan bilateral pada Desember 1951. Perundingan ini membahas pembatalan Uni dan masuknya Irian Barat ke wilayah NKRI, namun gagal. Yang ketiga ada Sidang Umum PBB ke-6 tahun 1954. Indonesia mengajukan masalah Irian Barat dalam sidang ini, namun tidak mendapatkan dukungan yang kuat. Yang keempat yakni Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Indonesia berhasil memperoleh dukungan dalam masalah Irian Barat. Konfrontasi politik. Indonesia juga melakukan konfrontasi politik dengan membatalkan hasil konferensi meja bundar atau KMB pada tahun 1956 yang menetapkan Irian Barat akan diserahkan oleh Belanda 1 tahun setelah kedaulatan Indonesia. Pemerintah Indonesia juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda pada tahun 1960, mengusir semua warga negara Belanda yang tinggal di Indonesia dan memanggil pulang duta besar serta ekspatriat Indonesia di Belanda. Berikutnya ada akhir pembebasan Irian Barat. Irian Barat merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia merdeka untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara, termasuk Irian Barat yang masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Belanda enggan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia dengan alasan wilayah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah Indonesia. Tekad Indonesia, pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia bersatu padu untuk merebut kembali Irian Barat. Berbagai upaya dilakukan mulai dari diplomasi hingga operasi militer. Proses pembebasan, terbentuknya Trikora. Ketika Belanda enggan mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia, akhirnya Presiden Soekarno memutuskan untuk merebut kembali Irian Barat secara paksa. Langkah yang dilakukan untuk merebut kembali Irian Barat dengan operasi Trikora. Apa itu Trikora? Jadi Trikora merupakan singkatan dari Trikomando Rakyat. Pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan operasi Trikora yang punya misi untuk merebut kembali wilayah Irian Barat dari tangan Belanda. Sesuai namanya, Tri artinya 3, jadi Trikora punya 3 misi penting. Yang pertama, menggagalkan pembentukan negara Papua, yaitu negara boneka yang dibentuk oleh Belanda di Papua. Kedua, mengibarkan bendera merah putih di Papua. Ketiga, mobilisasi pertahanan, yaitu pembentukan tentara militer untuk mempertahankan Indonesia.
Ketika Indonesia resmi merdeka, Indonesia belum benar-benar terbebas dari ancaman bangsa lain. Nah, salah satu ancaman dari bangsa lain itu dibuktikan dengan enggannya Belanda mengakui kalau wilayah Irian Barat merupakan bagian dari Indonesia. Sikap penolakan Belanda ini disampaikan pada konferensi meja bundar yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Saat itu Presiden Soekarno bersikeras meyakini kalau Irian Barat merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur yang masih menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Namun Belanda justru berpikir sebaliknya. Meskipun Belanda mengakui kedatangan Indonesia, tetapi menurut mereka Irian Barat tidak punya hubungan dengan wilayah Indonesia, sehingga mereka mau wilayah ini diberikan status khusus. Karena tak kunjung menemukan titik terang, akhirnya dilakukan negosiasi pada tahun 1949-1950. Karena sudah merasa Belanda semakin acuh tak acuh, akhirnya Indonesia memilih untuk mewujudkan mereka lewat jalur konfrontasi politik dan ekonomi. Di sini Indonesia juga membentukkan perjanjian KMB secara sepihak. Setelah mendapatkan bantuan untuk mendesak Belanda lewat Trikora, akhirnya Indonesia mulai mendapatkan titik terang. Yang Trikora berhasil menarik Perserikatan PBB untuk ikut turun tangan dalam menangani permasalahan sengketa antara Indonesia dan Belanda atas wilayah Irian Barat. Ini juga menandakan kalau Indonesia disegani di mata dunia. Hasil yang kedua adalah Indonesia berhasil mendapatkan kembali Irian Barat dari tangan Belanda pada 1 Mei 1963. Berikutnya peran UNTIA dalam pembebasan Irian Barat. UNTIA adalah singkatan dari United National Temporary Executive Authority atau Otoritas Eksekutif Sementara yang dibentuk PBB pada tahun 1962. UNTIA merupakan hasil dari resolusi nomor 17 dari adopsi dari The New York Agreement atau Persetujuan New York. Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962 antara Indonesia dan Belanda. Indonesia dan Belanda mendatangkan perjanjian untuk menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB. Persetujuan New York ini dilakukan oleh Presiden AS John F. Kennedy yang mempertemukan Indonesia dan Belanda untuk menghindari terjadinya militer Indonesia yang hendak dilakukan oleh Presiden Soekarno. Tujuan dibentuknya UNTIA yaitu untuk melakukan transfer kekuasaan wilayah Irian Barat dari tangan Belanda kepada Indonesia. Tugas ini pun secara efektif dijalankan mulai Oktober 1962. Pada awalnya Belanda menyerahkan wilayah Irian Barat kepada PBB. Kemudian pada 1 Mei 1962, UNTIA resmi mengembalikan kedaulatan Indonesia di Irian Barat, tapi ada syaratnya. PBB meminta Indonesia melakukan PPRA. PBB juga ngasih deadline ke Indonesia buat melaporkan hasil PPRA selambat-lambatnya pada tahun 1969. Akhirnya PPRA dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan di Papua dan hasil Irian Barat tetap menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Hasil PPRA ini kemudian ditafsir PBB dalam sidang umum ke-24 PBB. Setelah PBB menerima hasilnya ditetapkan oleh 1 Mei 1963 sebagai Hari Pembebasan Irian Barat yang diperingati sebagai hari pengingat bahwa wilayah Papua merupakan bagian dari NKRI. Nah, selanjutnya konferensi militer. Pada tanggal 19 Desember tahun 1961, Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat di Yogyakarta dan peristiwa ini menandai dimulainya konferensi militer terhadap Belanda. Isi Trikora tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menggagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. Yang ketiga, bersiap mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air. Nah, setelah diadakan rapat Dewan Pertahanan, yang hasil rapatnya itu sebagai berikut. Yang pertama, membentuk Provinsi Irian Barat dengan gaya baru Putri Irian sebagai gubernurnya. Yang kedua, membentuk Komando Mandala yang langsung di dalam ABRI. Nah, pembentukan Provinsi Irian Barat gaya baru ini diputuskan dengan penetapan Presiden nomor 1 tahun 1962. Provinsi Irian Barat beribu kota di Jayapura pada zaman Belanda bersama Hollandia. Nah, pada tanggal 11 Januari 1992, untuk melaksanakan Trikora, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar. Pada bulan yang sama juga, ditetapkan susunan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat, dan susunan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat itu sebagai berikut. Pertama, Panglima Besar Presiden atau Panglima Tertinggi Soekarno. Wakil Panglima Besar yaitu Jenderal A.H. Nasution, Kepala Staf yaitu Mayor Jenderal Ahmad Yani. Adapun susunan Komando Mandala yaitu sebagai berikut. Panglima Mandala yaitu Mayor Jenderal Soeharto, Wakil Panglima yaitu Kolonel Laut Sugno, ya, lalu Wakil Panglima II Letnan Pada tanggal 15 Januari 1962, terjadi pertempuran di Laut Aru, di mana Laksamana Pertama Yos Sudarso dan beberapa prajurit TNI Angkatan Laut gugur sebagai pahlawan.
sebelum Komando Mandala melaksanakan operasinya di Irian Barat, dilakukan penyusupan melalui 3 fase. Yang pertama itu fase infiltrasi yang terjadi pada tahun 1962. Itu tentang memasukkan 10 kompi untuk menciptakan daerah bebas yang kuat. Kemudian ada fase eksploitasi pada tahun 1963, itu melakukan serangan terbuka dan menduduki pos pertahanan musuh. Kemudian yang ketiga ada fase konsolidasi pada tahun 1994, menegakkan kekuasaan Republik Indonesia di seluruh Irian Barat. Kemudian pada Maret 1962, Amerika Serikat mengusulkan rencana Bunker yang mengusulkan penyerahan Irian Barat kepada Indonesia dengan masa peralihan di bawah PBB. Indonesia menyambut baik usulan ini, sementara Belanda tidak merespon Komando Mandala. Kemudian melaksanakan berbagai operasi seperti operasi Banteng, Serigala, Naga, dan Jatayu. Rencana serangan terbuka operasi Jaya Wijaya pada 14 Agustus 1962 dibatalkan setelah tercapainya persetujuan pada 15 Agustus 1962. Segitu saja yang bisa saya jelaskan pada materi tentang konstelasi militer. Terima kasih. Selanjutnya, perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, kondisi perekonomian Indonesia sangat tidak stabil. Hal tersebut dibuktikan dengan sejumlah permasalahan yang ada seperti inflasi yang tinggi, menipisnya cadangan devisa, kegiatan ekspor dan impor yang macet, hingga naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat. A. Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendirian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dimulai pada 31 Desember 1963 dan terakhir menjadi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada masa Orde Baru hingga saat ini. B. Penurunan nilai uang, devaluasi. Tujuan devaluasi menjaga kestabilan nilai mata uang dalam negeri, membuat nilai ekspor dan impor terhadap devisa negara, membantu meningkatkan ekspor dan pemakaian produksi yang ada di dalam negeri, membantu untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran serta neraca perdagangan. Pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mengeluarkan kebijakan penurunan nilai uang atau devaluasi dengan nilai uang kertas 500 menjadi 50, uang kertas 1 juta menjadi 100. Pembekuan semua simpanan di bank melebihi 25 juta akan dibukukan. Selanjutnya, C. Demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi (DEKON) dikeluarkan pemerintah Indonesia pada 28 Maret 1963 dan ditunjukkan untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia yang tengah memburuk melalui DEKON. Pemerintah bercita-cita untuk membangun suatu ekonomi yang bercorak, demokratis, berorientasi pada rakyat dan mampu meningkatkan pendapat negara. D. Kebijakan lain pemerintah. Pembentukan Bappenas demi melaksanakan pembangunan ekonomi pada tahun 1959, pemerintah membentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas yang diketahui oleh Muhammad Yamin. 1. Penurunan nilai uang atau devaluasi. 2. Deklarasi ekonomi. 3. Peleburan bank.